Bagus. Hari ini kita jual rongsokan itu ke istrimu yang lugu itu, si Brabada, dan kita jadikan dia pembantu di sini. Tawa suamiku dan selingkuhannya menggema di seluruh rumah. Mereka tidak tahu aku mendengar semuanya. Dengan susah payah menahan air mata, aku diam-diam mulai menyusun rencana. Tepat tengah hari, ketika pembeli datang dan Bima dengan angkuh membuka amplop berisi dokumen, senyumnya langsung lenyap. Begitu dia melihat isinya. Tapi sebelum kita memulai cerita ini, silakan tulis di kolom komentar, dari kota mana Anda menonton kami. Jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan agar kanal kami terus berkembang dan menghibur Anda dengan cerita-cerita baru yang menarik. Sinar mentari pagi yang menerobos celah-celah tirai di dapur seharusnya membawa kehangatan. Namun bagi Alina, pagi itu terasa sedingin es, menusuk hingga ke tulang. Jam di dinding menunjukkan pukul 06.00 pagi. Di tangannya ada nampan berisi secangkir kopi tubruk kental dan sepiring pisang goreng keju coklat yang baru diangkat, masih mengepulkan uap. Aroma manis vanila dari pisang dan pahitnya kopi berbaur di udara. Aroma yang biasanya membuat Bima, suaminya, tersenyum saat bangun tidur. Langkah Alina terhenti sekitar 2 meter dari pintu ruang keluarga. Niatnya untuk memberikan kejutan sarapan tiba-tiba berganti dengan detak jantung yang bertalu-talu. Bukan karena takut nampan itu jatuh, melainkan karena suara-suara yang terdengar dari balik dinding tipis itu. Tawa, tapi bukan tawa biasa, melainkan tawa yang penuh kejahatan, penghinaan dan kemenangan. Ya, rencana kita sempurna, Bima. Itu suara Sandra, wanita yang sudah 3 hari tinggal di rumah mereka, dengan alasan apartemen sewaannya kebanjiran. Wanita yang diperkenalkan Bima sebagai rekan kerja yang butuh pertolongan. Tapi nada suaranya pagi ini sama sekali tidak seperti orang yang sedang kesusahan. Kamu yakin Alina tidak akan curiga? Terdengar suara berat Bima, diiringi suara seruputan kopi. Kopi yang bukan dibuatkan olehnya. Padahal, Alina baru saja akan menyajikan kopi pagi untuk suaminya. Ah, Bima, anakku sayang, kali ini terdengar suara Bu Ratmi, ibu mertua Alina, penuh dengan nada meremehkan. Istrimu itu perempuan tolol. Lihat saja dia. 3 tahun menikah, yang dia bisa hanya menunduk, memasak, mencuci, dan bersih-bersih. Dia tidak mengerti apa-apa soal dokumen penting. Hening sejenak, kemudian mereka tertawa lagi. Tawa itu bagaikan silet yang mengiris pendengaran Alina. Mama benar, kata Bima sambil tertawa. Dia pikir aku cinta mati padanya, padahal aku hanya butuh dia sebagai pembantu rumah tangga gratis sambil menunggu kesempatan untuk menguasai seluruh warisan ayahnya. Tepat sekali, sahut Sandra dengan bersemangat. Jadi, ayo kita jual rongsokan tak berguna milik istrimu itu hari ini. Land Cruiser itu harganya lumayan, Bima. Cukup untuk uang muka rumah baru kita di kompleks perumahan elit di Sentul. Dan Alina, kita jadikan saja dia pembantu di sini. Lagi pula, peran sebagai pelayan jauh lebih cocok untuknya daripada peran nyonya rumah. Setuju, kata Bu Ratmi riang. Jam 12 siang nanti pembelinya datang, kan? Semoga semuanya lancar. Begitu mobilnya terjual dan uangnya masuk ke rekeningmu, Bima, kita paksa dia tanda tangan akta hibah untuk rumah ini. Kalau dia menolak, akan kubuat hidupnya seperti di neraka sampai dia kabur sendiri karena tidak tahan. Alina merasa lututnya lemas. Nampan di tangannya bergetar hebat. Menjadikannya pembantu. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Inilah mengapa semua kebaikannya dianggap kebodohan, kesabarannya dianggap kelemahan. Land Cruiser itu adalah hadiah dari almarhum ayahnya saat ia berulang tahun. Rumah ini juga dibeli tunai oleh ayahnya sesaat sebelum meninggal. Beliau memberikannya sebagai rumah keluarga untuk Alina. Bima masuk ke rumah ini hanya dengan 1 koper pakaian dan janji-janji manis yang ternyata adalah kebohongan pahit. Alina menarik napas dalam-dalam, menahan air mata yang mendesak keluar. Tidak, dia tidak boleh menangis sekarang. Jika dia masuk ke sana sambil menangis dan membuat keributan, mereka akan tahu rencana mereka terbongkar, mereka akan waspada. Dan Alina tahu, orang-orang licik seperti mereka harus dilawan bukan dengan emosi, tapi dengan strategi yang lebih cerdik. Perlahan dan tanpa suara, ia melangkah mundur kembali ke dapur. Ia meletakkan nampan di atas meja marmer, menatap pantulan dirinya di jendela dapur. Wajah yang jarang tersentuh riasan. Wajah yang selalu tersenyum saat melayani suami dan ibu mertuanya. Baik, bisik Alina pada bayangannya. Tatapannya berubah, menjadi dingin. Tak ada lagi kepasrahan seorang istri yang penurut. Kalian mau bermain sandiwara? Baiklah, kita akan bermain. Tapi sekarang, sutradaranya adalah aku. 5 menit kemudian, Alina mengembalikan ekspresi wajahnya seperti semula. Sedikit lelah, dengan bahu terkulai, persis seperti istri bodoh yang mereka bicarakan.
Ia mengambil nampan itu lagi dan berjalan menuju ruang keluarga. Kali ini, ia sengaja melangkah lebih berat agar terdengar. "Selamat pagi, Mas." "Pagi, Ma," sapa Alina dengan suara pelan. Pemandangan di ruang keluarga itu menjijikkan, jika dilihat dengan mata yang terbuka. Bima duduk di sofa utama, menyilangkan kakinya di atas meja kopi. Di sampingnya, Sandra menempel begitu rapat, memegang stoples berisi kue kering yang dipanggang Alina. Bu Ratmi duduk di kursi goyang, memandangi Alina dari ujung rambut hingga ujung kaki seolah ia adalah kotoran. Ruangan itu seketika hening. Bima cepat-cepat menurunkan kakinya. Ia tampak sedikit gugup. Sandra sedikit menjauh. "Hei, Alina, kenapa baru muncul sekarang? Suamimu sudah lapar dari tadi," seru Bu Ratmi, memecah keheningan dengan kemarahan palsu. "Maaf, Ma. Gas di kompor habis, jadi harus ganti tabung dulu," bohong Alina tanpa kesulitan sedikit pun. Ia meletakkan kopi dan pisang goreng di atas meja. "Dasar istri lamban. Untung ada Sandra di sini menemaniku mengobrol. Kalau tidak, aku bisa mati kebosanan menunggumu memasak," cibir Bima, mengambil sepotong pisang goreng tanpa mengucapkan terima kasih. Alina tersenyum tipis. "Maaf, Mas. Oh ya, mau kopi? Sandra, nanti aku buatkan lagi." Sandra tertawa kecil, memaksakan senyum manis. "Tidak usah repot-repot, Mbak Alina. Aku sudah minum teh tadi. Lagi pula aku tidak minum kopi seperti ini. Aku biasanya minum kopi di kafe." Sindiran halus. Alina mencatatnya dalam hati. Kopi yang disebut seperti ini adalah biji Arabica Gayo Premium yang harganya ratusan ribu rupiah per kantong. Tapi tentu saja, lidah Sandra yang terbiasa dengan kopi saset instan tidak akan memahaminya. "Alina," panggil Bima. Suaranya tiba-tiba berubah menjadi otoriter, nada yang biasa ia gunakan saat meminta uang. "Nanti siang di rumah saja, ya?" "Iya, Mas." "Kenapa?" "Aku kan memang tidak pernah kemana-mana," jawab Alina sambil menuangkan air untuk Bu Ratmi. "Bagus. Siang nanti temanku mau datang. Dia mau lihat kondisi Land Cruiser kita. STNK-nya sebentar lagi mati. Dia temanku di Samsat, bisa bantu prosesnya lebih cepat. Siapkan dokumen-dokumennya, ya." "Baik. BPKB dan STNK, kan? Itu adalah kebohongan yang terang-terangan." Alina baru saja membayar pajak kendaraan bulan lalu melalui aplikasi online. Tapi ia memasang ekspresi kebingungan yang sempurna. "Oh, begitu ya, Mas. Hebat sekali kamu. Punya kenalan di Samsat juga. Baiklah, akan kusiapkan semuanya. Ada di laci lemari di atas." Mata Bima berbinar. Ia bertukar pandang penuh kemenangan dengan Bu Ratmi dan Sandra. Mereka pikir ikan sudah memakan umpannya. "Sudah, jangan berdiri seperti patung di situ. Tumpukan cucian di belakang sudah menggunung," sela Sandra, seolah-olah dia adalah nyonya rumah. "Malu-maluin saja," perintah Bu Ratmi, mengibaskan tangannya ke arah Alina seolah mengusir lalat. "Iya, Ma. Aku ke belakang sekarang," kata Alina patuh. Ia berbalik. Saat punggungnya menghadap mereka, senyum polosnya lenyap. Rahangnya mengeras. "Tertawalah. Tertawalah sekarang," pikir Alina. "Nikmati pisang goreng terakhir kalian di rumah ini. Karena siang nanti, kalian akan melahap karma kalian sendiri." Alina tidak pergi ke ruang cuci, ia masuk ke gudang di sebelah garasi. Bima jarang masuk ke sana karena, menurutnya, tempat itu berdebu dan membuatnya bersin. Bima adalah pria yang jijik, takut kotor. Sebuah kelemahan yang kini menguntungkan Alina. Di sudut gudang, di balik kardus-kardus berisi blender rusak dan kipas angin tua, tertanam sebuah brankas kecil di dinding. Itu adalah peninggalan ayah Alina. Hanya dia yang tahu kombinasinya. Alina dengan cepat memutar piringan angka, klik, pintu brankas terbuka. Di dalamnya, tersusun rapi semua dokumen yang menjadi objek keserakahan suami dan ibu mertuanya. Sertifikat hak milik, SHM, rumah mewah 2 lantai itu. Buku pemilik kendaraan bermotor, BPKB, untuk Toyota Land Cruiser, dan beberapa buku tabungan berisi deposito. Semuanya atas nama Alina Wijayanti. Ayah Alina adalah seorang pengusaha kontraktor yang sukses, namun berhati-hati. Sebelum menikahkan putri satu-satunya dengan Bima, ia sudah merasakan ada yang tidak beres. Bima terlalu manis bicaranya, terlalu pandai bersandiwara. Tapi tatapannya selalu tertuju pada jam Rolex ayahnya atau mobil-mobil di garasi. Karena itu, sang ayah bersikeras membuat perjanjian pranikah yang memisahkan harta mereka. Bima menandatanganinya saat itu, berpikir bahwa harta Alina tidak seberapa, dan ia yakin seiring waktu bisa membujuknya untuk membalik nama aset-aset itu. Bima salah besar.
Alina mengambil BPKB dan STNK asli, menatapnya. Karena mobil ini, kalian mau menjadikanku pembantu? Bisiknya getir. Alina mengambil amplop coklat besar, persis seperti yang biasa ia gunakan untuk menyimpan dokumen. Ia tidak membiarkannya kosong. Sebaliknya, ia mengisinya dengan kertas-kertas bekas, fotokopian resep masakan, brosur promosi dari supermarket minggu lalu, dan struk pembayaran listrik yang lama. Ia membuatnya setebal map berisi dokumen asli. Dan di atas tumpukan sampah itu, Alina meletakkan selembar kertas. Ia mengambil spidol merah dan menulis dengan huruf kapital. Menu makanan untuk pembantu baru Anda. Ia tersenyum puas. Amplop palsu itu ia selipkan di balik pakaiannya, sementara dokumen asli ia masukkan ke dalam tas lamanya yang usang namun kuat. Alina tahu Bima tidak akan memeriksa isi amplop di hadapannya. Dia terlalu sombong. Dia akan mengambil amplop itu, membawanya ke temannya sang pembeli dan membukanya di sana untuk pamer. Itulah sifat Bima. Pamer dulu, berpikir belakangan. Dan momen itulah yang ditunggu-tunggu Alina. Tapi itu belum cukup. Alina butuh senjata hukum untuk memukul telak mereka semua. Ia mengeluarkan ponselnya yang layarnya retak. Ponsel yang dibelikan Bima dari temannya, bekas pakai, demi menghemat uang. Sementara Bima sendiri memakai iPhone terbaru yang dibeli dengan kartu kredit Alina. Alina menekan nomor yang dikontaknya ia simpan sebagai bahan bangunan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Telepon berdering 2 kali sebelum suara berat dan berwibawa menjawab. Halo, Alina. Ada apa? Ada yang bisa dibantu oleh pengacara Suryo Wijoyo? Pak Suryo, pengacara kepercayaan almarhum ayahnya dan paman jauh yang sudah ia anggap seperti keluarga sendiri. Pak De Suryo, suara Alina bergetar, bukan karena sedih, tapi karena adrenalin. Pak De ada waktu siang ini jam 12? Aku butuh Pak De datang ke rumah. Kalau bisa, bawa 2 orang security dari kantor. Hening sejenak di seberang sana, kemudian nada suara Pak Suryo menjadi serius. Insting pengacaranya bekerja. Ada apa, Alina? Bima berulah lagi? Lebih dari sekadar berulah, Pak De. Bima, ibunya, dan selingkuhannya berencana menjual Land Cruiserku hadiah dari papa siang ini. Mereka pikir aku tidak tahu. Mereka juga berencana mengusirku atau menjadikanku pembantu setelah rumah ini dibalik nama. Kurang ajar. Suara Pak Suryo meninggi. Manusia tidak tahu terima kasih. Dulu ayahmu memungutnya dari bukan siapa-siapa, memberinya modal usaha yang entah kemana, dan sekarang dia mau menggigit tangan yang memberinya makan. Itulah sebabnya aku butuh Pak De. Aku sudah menyembunyikan semua dokumen asli. Siang ini, Bima dan pembelinya akan bertransaksi di ruang keluarga. Aku mau Pak De datang tepat pada saat itu. Kita tangkap basah mereka. Baik, aku mengerti rencanamu, kata Pak Suryo. Suaranya marah, tapi terkendali. Alina, jangan khawatir. Aku akan siapkan surat somasi dan dokumen untuk pembekuan aset. Omong-omong, bagaimana rekening bersama kalian? Itu yang sedang akan kulakukan, Pak De. Aku akan pindahkan semuanya ke rekening pribadiku lewat mobile banking. Aku sudah cukup sabar melihat mereka memangkas anggaran belanja rumah. Tapi aku tidak akan biarkan mereka menghabiskan semuanya. Lakukan segera. Sisakan sedikit saja agar mereka tidak curiga saat mengecek saldo di ATM. Tapi kosongkan depositonya, baik. Pak De Suryo, terima kasih. Sampai jumpa nanti. Jangan ketuk pintu, langsung masuk saja. Gerbangnya tidak akan kukunci, akan kubiarkan sedikit terbuka. Baik. Bertahanlah 4 jam lagi. Kita akan beri mereka pelajaran yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Panggilan berakhir. Alina menarik napas dalam-dalam. Ia segera membuka aplikasi mobil banking di ponselnya. Jari-jarinya menari cepat di layar. Transfer ke rekening pribadi Alina Wijayanti. Jumlah 1,5 miliar. Seluruh dana dari deposito yang baru jatuh tempo. Transaksi berhasil. Kini, di rekening utama Bima, yang kartu ATM-nya dipegang Bu Ratmi, hanya tersisa uang receh sekitar Rp300.000. Cukup untuk bensin, tapi tidak cukup untuk kabur ke luar kota. Alina merasa beban di pundaknya terangkat. Ia bukan lagi korban. Kini, ia adalah pemburu yang menunggu mangsanya masuk perangkap. Dengan langkah ringan, ia keluar dari gudang, siap untuk kembali memainkan perannya sebagai istri yang bodoh dan patuh. Pukul 11.00 pagi. Matahari sudah tinggi dan mulai menyengat. Sama panasnya seperti di dalam diri Alina, yang berpura-pura sibuk mengepel lantai di ruang keluarga. Sementara itu, Bima dan Sandra sedang menonton Netflix di sofa, kaki Bima hampir mengenai kepala Alina saat ia mengepel di bawah meja. Pelan-pelan ngepelnya, nanti karpetnya basah, bentak Bima tanpa mengalihkan pandangan dari layar.
Iya, Mas, maaf, jawab Alina pelan. Tiba-tiba, ponsel Bima berdering. Ia melihat ke layar dan tersenyum lebar. Ia memberi isyarat pada Sandra dan Bu Ratmi, yang sedang makan salad buah di meja makan. Sebentar lagi dia datang, bisik Bima pada Sandra, tapi cukup keras untuk didengar Alina. Bima berdeham, mengubah nadanya menjadi sangat manis. Alina, sayangku. Alina menegakkan punggungnya yang pegal, menyeka keringat dengan punggung tangannya. Iya, Mas? Di mana dokumen yang kau minta tadi pagi? Temanku sebentar lagi sampai. Tidak enak kalau kita membuatnya menunggu. Dia orang sibuk. Alina mengangguk pelan. Oh, iya, tentu Mas. Sebentar, aku ambilkan di kamar. Alina masuk ke kamar tidur. Ia mengambil amplop coklat berisi sampah yang telah ia siapkan tadi pagi dari dalam lemari. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah momen kritis. Jika Bima membuka amplopnya sekarang, semua akan dimulai lebih cepat. Alina keluar dari kamar, memeluk erat amplop itu ke dadanya, seolah itu adalah perhiasan paling berharga yang takut ia lepaskan. Akting ini penting untuk memuaskan ego Bima. Ini, Mas. Alina mengulurkan amplop itu dengan getaran yang dibuat-buat di tangannya. Tapi ini hanya untuk perpanjangan STNK, kan, Mas? Ini kan mobil kesayangan almarhum Papa. Bima merebut amplop itu dari tangannya dengan kasar. Iya, cerewet. Memangnya kamu tidak percaya pada suamimu? Aku kepala keluarga. Aku tahu apa yang terbaik untuk aset kita. Aset kita? Alina tertawa dalam hati. Sejak kapan jadi milik kita? Bu Ratmi, melihat amplop tebal itu berpindah tangan, tersenyum lebar memperlihatkan gigi palsunya. Nah, begitu dong, Alina. Istri itu harus nurut. Kalau suami mau mengembangkan kekayaan, kamu harus mendukung, bukan curiga. Iya, Ma, jawab Alina, menundukkan kepala. Bima menimang-nimang amplop di tangannya, merasakan ketebalannya. Tebal juga. Ini BPKB dan STNK asli, kan? Awas kalau kamu ambil fotokopiannya. Alina menatap Bima lurus-lurus, memasang tatapan paling polos yang ia bisa. Asli, Mas. Aku ambil dari brankas yang kombinasinya kamu tidak tahu. Ups, maksudku, dari lemari. Alina pura-pura salah bicara. Bima tertawa meremehkan. Hah, brankas tuamu itu. Kapan-kapan kita bongkar saja. Sudahlah, pergi ke dapur, masak yang banyak. Setelah transaksi selesai, kita akan merayakannya. Temanku juga akan ikut makan malam. Masak apa, Mas? Terserah, yang penting enak. Rendang atau sate. Jangan semur jengkol terus, bosan, sela Sandra seolah dia adalah nyonya rumah. Baik, Sandra, jawab Alina. Saat Alina berbalik untuk pergi ke dapur, ia mendengar Bima berbisik pada Sandra, gampang, kan? Dikasih begitu saja. Namanya juga bodoh. Kamu memang jenius, sayang. Aku tidak sabar menunggu kita dapat uangnya, jawab Sandra dengan suara manja. Alina perlahan menutup pintu dapur. Ia bersandar di pintu, menatap jam dinding. 11.30. Setengah jam lagi. Pak Suryo sedang dalam perjalanan. Pembeli mobil sedang dalam perjalanan. Dan kehancuran Bima juga sedang dalam perjalanan. Alina tidak memasak rendang atau sate seperti yang diperintahkan. Sebaliknya, ia menuang segelas air dingin dari kulkas, duduk dengan nyaman di kursi dapur, dan mulai menghitung menit. Ia tidak perlu memasak untuk pesta kemenangan mereka, karena pesta itu tidak akan pernah ada. Yang akan ada adalah pertunjukan termegah dalam hidup Alina. Dan ia punya tiket di kursi VIP, gratis. Tepat pukul 12.00, terdengar suara klakson mobil yang keras dan arogan dari jalan. Suaranya yang panjang dan berulang-ulang menunjukkan sifat tidak sabar pemiliknya. Bima, yang sejak tadi mondar-mandir dengan gelisah di ruang keluarga sambil mengintip ke jendela, melompat kegirangan. Wajahnya yang tegang tiba-tiba cerah. Itu dia, Bang Ucok sudah datang, seru Bima. Ia menoleh ke Sandra dan Bu Ratmi, pasang wajah ramah. Ini uang besar. Sandra merapikan rambut pirangnya, melirik sekilas ke cermin di dinding, lalu bergelayut manja di lengan Bima. Siap, bos. Begitu uangnya cair, kita langsung pesan tiket liburan. Iya, tentu. Alina, teriak Bima ke arah dapur. Alina keluar, berpura-pura tergesa-gesa. Ia masih mengenakan daster lamanya, yang sengaja ia pakai. Kostum terbaik untuk peran ini. Iya, Mas. Cepat buka gerbangnya, ini tamu penting, perintah Bima. Alina mengangguk dan setengah berlari menuju pintu depan. Ketika ia membuka gerbang besi tempa yang berat, sebuah sedan hitam tua dengan kaca film gelap masuk ke halaman. Pengemudinya keluar, Bang Ucok, seorang pria tambun dengan kaos polo yang kancingnya nyaris tidak muat di perutnya,
melangkah keluar sambil menyeringai. Di lehernya tergantung kalung emas imitasi yang tebal, dan di pergelangan tangannya ada gelang kayu. Seluruh penampilannya berteriak, "Calo mobil." "Woi, Bima, apa kabar bro?" Sapa Bang Ucok sambil menepuk pundak Bima dengan keras. "Baik, Bang. Ayo, masuk, masuk. Lihat dulu mobilnya." Bima menunjuk ke arah Toyota Land Cruiser putih yang terparkir rapi di garasi. Alina baru saja mencuci mobil itu pagi tadi atas perintah Bima, jadi bodinya berkilauan di bawah sinar matahari. Bang Ucok bersiul panjang. Ia mengelilingi mobil itu, menepuk-nepuk kap mesin, menendang bannya pelan untuk memeriksa tekanan. Matanya seperti serigala yang melihat domba gemuk. "Wah, mulus sekali, Bima. Jarang dipakai ini?" tanya Bang Ucok sambil mengelus kaca spion. "Jarang sekali. Istriku paling cuma pakai ke pasar, itu pun tidak sering. Lebih sering jalan kaki. Jadi kilometernya rendah." "Barang simpanan," bual Bima. Ia tidak menyebutkan bahwa Alina sering menggunakan mobil itu untuk mengantar makanan ke panti asuhan setiap hari Jumat, sesuatu yang Bima tidak tahu. Oke, bolehlah," Bang Ucok mengangguk. Kemudian tatapannya jatuh pada Alina, yang berdiri di dekat pintu garasi menunggu perintah selanjutnya. Bang Ucok menepuk bahu Bima sambil tertawa mesum. "Ini siapa, pembantu barumu, Bima?" "Lumayan juga. Masih muda, walaupun kucel." Kelihatannya penurut. Darah mendidih di dalam diri Alina saat mendengarnya, tapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Bima tertawa terbahak-bahak, tawa yang penuh penghinaan. Sembarangan kau. Ini istriku, Alina." Mata Bang Ucok membelalak, lalu ia tertawa lebih keras lagi, seolah itu adalah lelucon paling lucu di dunia. "Serius? Kukira pembantu. Maaf, habis penampilannya tidak seperti nyonya rumah." "Nah, kalau yang ini," Bang Ucok menunjuk Sandra, yang berdiri dengan angkuh di samping Bima. "Ini baru cocok jadi nyonya di rumahmu, Bima." "Hahaha, pantas saja kau jual mobil. Butuh modal buat ganti istri, ya?" Sandra menyeringai, senang dengan pujian itu. Bang Ucok bisa saja. Bima memang sering curhat, katanya menyesal dengan pilihannya. Makanya sekarang mau diperbaiki. Sudah. Selabu Ratmi keluar dari rumah sambil mengipasi diri dengan selembar uang 100 ribuan. "Jangan ngobrol di sini. Nanti didengar tetangga. Ayo, Ucok, kita bicara di dalam. Panas di sini. Alina, buatkan es sirup. Yang manis, jangan seperti masakanmu kemarin." "Iya, Ma," jawab Alina. Semua orang masuk ke ruang keluarga. Alina mengikuti di belakang. Ia melihat Bima mempersilakan Bang Ucok duduk di sofa kulit yang empuk. Sofa yang dibeli Alina dari uang bonus akhir tahunnya. Bang Ucok duduk, menyilangkan kaki, menyalakan rokok tanpa izin, dan menjentikan abunya ke lantai, padahal ada asbak di meja. "Gimana Bang, sesuai kesepakatan kemarin di telepon? 800 juta tunai hari ini?" tanya Bima. Ia butuh uang itu segera, sebelum Alina tahu atau keluarganya curiga. Bang Ucok mengembuskan asap berbentuk lingkaran yang memenuhi ruang keluarga ber-AC itu. "Sabar, jangan buru-buru. Kita lihat dulu surat-suratnya. BPKB, STNK, kwitansi jual beli, kunci serep. Kalau semua lengkap, uang langsung cair. Ada di tas ini." Bang Ucok menepuk tas selempang kulitnya yang tampak menggembung. "Tenang, semua lengkap. Sudah kusiapkan," kata Bima dengan penuh percaya diri. Ia melirik Alina, yang baru saja masuk membawa nampan berisi 5 gelas sirup merah cerah. "Taruh di sini, Alina, lalu pergi. Sana nyapu atau apa. Tidak usah ikut campur obrolan laki-laki." Alina meletakkan gelas-gelas itu dengan perlahan. Ia bisa melihat butiran keringat keserakahan di dahi Bima. Tangan suaminya gemetar, bukan karena takut, tapi karena sangat bersemangat. "Ini dokumennya." Bima mengambil amplop coklat tebal yang diberikan Alina tadi. Amplop itu diletakkan di atas meja, tepat di hadapan Bang Ucok. Alina perlahan mundur ke sudut ruangan. Ia mengambil sapu dan berpura-pura membersihkan debu di sudut lemari pajangan. Tapi matanya mengawasi setiap gerakan dengan tajam. Momen kejatuhan Bima akan segera dimulai. Atmosfer di ruang keluarga terasa tegang karena berbagai alasan. Bima, Sandra, dan Bu Ratmi tegang menantikan ratusan juta rupiah. Bang Ucok tegang karena ingin segera mendapatkan mobil murah untuk dijual lagi dengan untung besar, dan Alina, ia tegang menahan tawa yang nyaris meledak. "Oke, kita lihat," kata Bang Ucok. Ia mematikan rokoknya di asbak dan meraih amplop coklat itu. Wah, tebal sekali. Sepertinya buku servis dan semuanya lengkap di sini. "Istriku yang simpan."
Kalau soal menyimpan barang, dia memang jago, meskipun otaknya lambat. Bima kembali menghina Alina untuk membumbui percakapan. Sandra terkikik pelan sambil menyeruput sirupnya. Bang Ucok perlahan, dengan jeda yang dramatis, membuka tali pengikat amplop. Suara kertas bergesekan terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Bima membusungkan dada, siap menerima pujian atas kelengkapan dokumen. Bang Ucok menarik seluruh isi amplop sekaligus. Alisnya berkerut. Yang keluar dari amplop bukanlah STNK berwarna biru muda yang ia harapkan. Bukan BPKB, bukan surat perjanjian. Kertas pertama yang dipegang Bang Ucok adalah selembar kertas putih dengan tulisan spidol merah. Bang Ucok menyipitkan mata untuk membaca. Menu. Makanan. Untuk. Pembantu. Baru. Anda. Bang Ucok membaca tulisan itu dengan bingung. Ia menatap Bima. Apa maksudnya ini, Bima? Kode rahasia? Wajah Bima dalam sekejap berubah dari sombong menjadi bingung. Hah? Apa itu? Mungkin salah ambil? Coba lihat yang di bawahnya. Bang Ucok melemparkan kertas itu ke meja. Ia mengambil lembar berikutnya. Resep. Rendang. Daging. Bacanya lagi. Ia mulai kesal. Bima, kau ini mau jual mobil? Atau buka warung makan? Apa-apaan ini? Bima panik. Ia merebut tumpukan kertas dari tangan Bang Ucok. Tangannya gemetar saat ia membolak-balik lembaran berikutnya. Fotokopi KTP yang buram. Brosur diskon dari supermarket bulan lalu. Struk pembayaran listrik. Bungkus bumbu instan kosong. Sobekan koran. Tidak ada BPKB, tidak ada STNK. Tidak ada dokumen penting sama sekali. Hening. Keheningan yang memekakkan telinga. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Tik-tok, tik-tok. Wajah Bima yang tadinya pucat perlahan memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol. Ia merasa dipermalukan di hadapan Bang Ucok, di hadapan Sandra, dan di hadapan ibunya sendiri. Ini sampah, teriak Bima. Suaranya pecah karena amarah. Ia melemparkan kertas-kertas itu ke udara, dan mereka berhamburan di seluruh ruang keluarga. Hujan kertas bekas jatuh di atas karpet mahal. Sandra tersentak. Gelas sirup hampir jatuh dari tangannya. Bima, kenapa isinya sampah? Bukannya kamu bilang sudah kamu periksa? Aku hanya pegang dari luar, kan tebal. Aku pikir isinya benar. Bela Bima panik. Ia berbalik dengan marah ke sudut ruangan, tempat Alina berdiri memegang sapu. Alina. Teriakannya begitu keras seolah-olah jendela akan pecah. Alina, dengan kemampuan akting yang luar biasa, membelalakkan matanya. Ia menutup mulut dengan tangannya seolah-olah sangat terkejut. Ya Tuhan, Bima, kenapa kamu buang-buang kertas? Itu kan resep-resep yang mau kumasak untuk makan malam. Bang Ucok berdiri, tampak kecewa. Bima, kau ini mempermainkanku? Aku sudah datang jauh-jauh dari Bekasi, bawa uang tunai. Dan kau malah bercanda. Aku orang sibuk, kawan. Aku tidak punya waktu untuk sirkus ini. Tunggu, Bang Ucok. Sumpah, sebentar, ini hanya masalah teknis. Bima meraih lengan Bang Ucok dan berbalik ke arah Alina dengan tatapan membunuh. Ia menghampiri istrinya dengan cepat. Kau, kata Bima, menunjuk tepat ke hidung Alina, di mana BPKB dan STNK yang asli? Jangan pura-pura tidak tahu. Alina melangkah mundur hingga punggungnya menabrak lemari pajangan. Ia mencengkeram gagang sapu erat-erat seolah itu adalah perisainya. Mas, kenapa kamu marah? Suara Alina bergetar seolah akan menangis. Tadi pagi kan kamu bilang ambil dokumen di laci atas. Ya aku ambil apa yang ada di laci atas. Isinya memang resep dan daftar belanjaan, Mas. Pembohong. Teriak Bima. Ia mengangkat tangannya, hendak memukul, yang membuat Alina memejamkan mata. Sebuah reaksi palsu. Tapi Bima menahan diri, teringat ada tamu. Aku menyimpan dokumen itu di brankas. Kau tahu kombinasinya, kan? Kau yang menukarnya. Bu Ratmi ikut campur dalam pertengkaran itu. Wajah tuanya memerah karena marah. Ia menghampiri Alina dengan cepat. Dasar kau sengaja mempermalukan suamimu. Dengar ya, rumah ini, mobil ini, semua ini hak milik suamimu. Kau di sini hanya numpang. Cepat katakan di mana dokumennya atau kuhajar kau. Sumpah, Ma, aku tidak tahu. Alina menangis tanpa air mata. Mas Bima tidak pernah memberitahuku kombinasi brankas. Katanya itu rahasia laki-laki. Aku hanya mengambil apa yang dia suruh. Sandra, melihat uangnya melayang, ikut memanasi suasana. Bima, dia pasti bohong. Lihat wajahnya. Polos begitu. Dia pasti menyembunyikannya di suatu tempat. Geledah kamarnya,
atau seret dia ke gudang, suruh mengaku. Benar, teriak Bima. Bang Ucok, tunggu sebentar, akan kubuat perempuan ini bicara. Bang Ucok mendengus. Aku beri kau waktu 5 menit, kalau dokumennya tidak ada, aku pergi. Dan jangan harap aku mau berurusan denganmu lagi. Kau tidak profesional, Bima. Mengurus istri saja tidak bisa, apalagi bisnis. Kata-kata Bang Ucok menusuk ego Bima lebih tajam dari tamparan fisik. Harga dirinya sebagai laki-laki terinjak-injak. Ia merasa menjadi pecundang. Dan cara termudah bagi seorang pecundang untuk merasa hebat adalah dengan merendahkan seorang wanita. Bima mencengkeram lengan Alina dengan kasar. Kuku-kukunya menancap di dagingnya. Aduh, Mas. Pekik Alina. Kali ini, rasa sakitnya nyata. Sakit. Hatiku lebih sakit karena kebohonganmu. Bima menyeret Alina ke tengah ruangan, di antara resep-resep yang berserakan. Sekarang mengaku, di mana BPKB dan STNK Land Cruiser itu, di mana sertifikat rumah, aku tahu kau yang mengambil semuanya. Mengaku, atau kulaporkan kau ke polisi karena mencuri aset suami. Alina meringis kesakitan di lengannya, tapi dalam hati ia tersenyum dingin. Melaporkan ke polisi? Silakan, Bima. Polisi hanya akan tertawa saat tahu siapa pemilik sebenarnya dari semua ini. Mas Bima, lepaskan. Sakit. Jawab dulu. Teriak Bu Ratmi, kini ikut mencubit pinggang Alina. Tidak tahu berterima kasih. Kami sudah memungutmu, memberimu makan, dan begini balasanmu. Kau pikir kau siapa? Kau itu cuma benalu di hidup anakku. Ketegangan mencapai puncaknya. Bima kembali mengangkat tangan, siap melayangkan pukulan keras. Bang Ucok hanya menonton sambil menyalakan rokok baru. Ia tidak peduli. Sandra tersenyum jahat, menikmati penghinaan yang dialami Alina. Saat tangan Bima hendak mendarat. Ting-tong. Bel pintu berbunyi lagi. Kali ini suaranya sopan, berirama, tapi tegas. Tangan Bima berhenti 5 cm dari pipi Alina. Ia terengah-engah. Ia menatap bingung ke arah pintu depan yang sedikit terbuka. Siapa lagi yang datang? Kata Bima kesal. Mengganggu saja orang sedang marah. Biar mama yang lihat, kata Bu Ratmi, masih terengah-engah karena marah. Ia berjalan cepat ke pintu. Siapa sih? Tidak tahu apa orang sedang sibuk? Bu Ratmi membuka pintu lebar-lebar dan terpaku dengan mulut ternganga. Makian yang sudah siap ia semburkan tersangkut di tenggorokan. Di ambang pintu berdiri 3 orang pria. Yang paling depan adalah seorang pria berusia sekitar 50-an, namun tegap dan berwibawa. Ia mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang mahal, dasi sutra biru, dan sepatu kulit yang mengkilap lebih terang dari masa depan Bima. Di tangannya ada tas kerja kulit dan sebuah tongkat dengan gagang berbentuk kepala elang, yang memberinya kesan aristokrat. Di belakangnya, berdiri 2 pria muda tegap dengan kemeja safari hitam yang menonjolkan otot bisep mereka. Wajah mereka tanpa ekspresi, dan tatapan mereka tajam seperti radar yang memindai ruangan. Pak Suryo Wijoyo, partner senior dari sebuah firma hukum ternama di seluruh kota. Anda siapa? Gumam Bu Ratmi. Seluruh keberaniannya menguap melihat orang-orang ini. Pak Suryo tersenyum tipis, sopan tapi dingin. Selamat siang Bu. Maaf mengganggu. Saya mencari Ibu Alina Wijayanti. Apakah beliau ada di sini? Suara Pak Suryo tenang, tapi cukup keras untuk terdengar di ruang keluarga. Bima, yang masih memegangi Alina, tiba-tiba membeku. Ia melepaskan cengkeramannya seolah tersengat listrik. Ia mengenali wajah itu. Ia pernah melihatnya sekali di pemakaman ayah Alina 3 tahun lalu. Tapi saat itu ia tidak terlalu memperhatikan, sibuk menghitung warisan. Itu kan Pak Suryo, bisik Bima. Alina, yang baru saja dilepaskan, merapikan dasternya. Ia tidak lari, tidak bersembunyi, ia menegakkan punggungnya. Silakan masuk, Pak De Suryo. Teriak Bima dari dalam ruangan, mencoba bersikap sopan, tapi suaranya bergetar karena gugup. Ia cepat-cepat berbisik pada Sandra dan Bang Ucok, Bang, matikan rokokmu. Ini pengacara hebat, bayarannya mahal. Aku tidak tahu kenapa dia di sini. Pak Suryo masuk, melewati Bu Ratmi yang masih tertegun. 2 pengawalnya mengikuti di belakang. Langkah mereka mantap dan sinkron, membuat lantai rumah seolah bergetar. Ketika Pak Suryo memasuki ruang keluarga, kontrasnya sangat jelas. Di satu sisi, ada Bang Ucok si calo dengan kemeja terbuka dan asap rokok. Sandra si selingkuhan dengan gaun yang terlalu terbuka, dan Bima yang berkeringat. Di sisi lain, Pak Suryo yang elegan dan 2 pengawalnya yang kekar. Bang Ucok, dengan insting jalanannya, langsung merasakan ada yang tidak beres. Ia cepat-cepat mematikan rokoknya. Wah, orang penting ini, bisiknya pada Bima. Selamat siang,
Pak Bima, sapa Pak Suryo. Ia tidak menjabat tangan Bima, hanya mengangguk sedikit. Tatapannya jatuh pada kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ia mengangkat alis. Sepertinya saya datang di tengah-tengah pertengkaran. Ah, iya, Pak Suryo. Hanya masalah keluarga kecil. Istri saya sedikit ceroboh. Bima mencoba tertawa, tapi terdengar kaku. Ada perlu apa, Pak Suryo? Apakah almarhum mertua saya meninggalkan wasiat lain? Bima kembali berharap. Mungkin ada warisan tambahan, pikirnya. Pak Suryo tidak menjawab Bima. Ia menoleh ke arah Alina. Tatapannya melembut. Selamat siang Alina. Maaf, Pak D terlambat 5 menit. Macet di tol, kata Pak Suryo dengan nada kebapakan. Semua orang di ruangan itu terdiam. Pak D. Sejak kapan pengacara hebat ini begitu akrab dengan Alina? Alina menarik napas dalam-dalam. Waktunya telah tiba. Ia melangkah maju, melewati Bima, Sandra, dan kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ia tidak lagi membungkuk. Langkahnya mantap. Tidak apa-apa, Pak D. Anda datang tepat waktu, jawab Alina. Suaranya telah berubah. Tidak ada lagi getar ketakutan. Tidak ada nada memohon. Suaranya jernih, tegas, dan berwibawa. Alina mengulurkan tangannya. Pak Suryo menerimanya dan mencium punggung tangannya dengan ringan. Sebuah tanda penghormatan seorang pengacara kepada klien utamanya. Bima, Bu Ratmi, dan Sandra terpaku dengan mulut ternganga. Ketegangan bagi pihak Bima menjadi tak tertahankan. Silakan duduk, Pak D. Suryo, kata Alina, menunjuk ke satu-satunya kursi bersih yang tidak diduduki oleh komplotan Bima. Pak Suryo duduk dengan tenang, meletakkan tas kerjanya di pangkuan. Dua pengawalnya berdiri di kedua sisi kursi, melipat tangan di dada dan menatap tajam ke arah Bang Ucok, yang sudah gelisah dan ingin pergi. Alina, apa maksudnya ini, kata Bima, mencoba mengambil alih kendali, meskipun suaranya bergetar. Kenapa kau panggil pengacara ke sini? Kita tidak punya uang untuk membayarnya. Alina perlahan berbalik menghadap Bima. Ia menatap lurus ke mata suaminya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan mereka, Bima melihat sesuatu yang baru di mata istrinya, kekosongan. Tidak ada cinta, tidak ada rasa takut, tidak ada hormat. Hanya tatapan dingin seperti pada orang asing. Alina tidak menjawab Bima. Sebaliknya, ia menoleh ke Pak Suryo. Pak D, dokumen yang kuminta sudah siap, ya, Alina? Semuanya lengkap, jawab Pak Suryo. Ia membuka tas kerja kulitnya. Suara klik dari kunci tas itu terdengar jelas di tengah keheningan. Pak Suryo mengeluarkan sebuah map merah tebal. Tunggu, sela Sandra, merasakan posisinya terancam, tapi terlalu bodoh untuk tetap diam. Apa yang terjadi di sini? Alina, kamu mau cerai? Kalau mau, ya sudah. Tidak perlu bawa-bawa pengacara. Lagi pula Bima sudah tidak bahagia denganmu. Pak Suryo menoleh ke arah Sandra. Tatapannya setajam silet. Dan Anda siapa? Apakah Anda terdaftar di kartu keluarga rumah ini? Sandra tergagap. Saya rekan kerja Bima. Ah, rekan kerja. Pak Suryo tersenyum sinis. Rekan kerja yang tinggal di sini selama 3 hari. Rekan kerja yang berencana menjual aset orang lain. Definisi pekerjaan yang sangat menarik di zaman sekarang. Sandra memucat. Bagaimana dia bisa tahu? Jangan menuduh sembarangan. Sela Bu Ratmi menunjuk Pak Suryo dengan jari keriputnya. Ini urusan keluarga kami. Jangan ikut campur. Anda orang luar di sini. Alina, usir dia. Duh, mama kutuk kau sebagai menantu durhaka. Alina tertawa. Tawa yang pelan tapi mengerikan. Bukan tawa histeris, tapi tawa kering tanpa emosi. Alina berjalan ke meja tempat ia meletakkan gelas-gelas sirup. Ia mengambil gelasnya, lalu duduk dengan nyaman di sandaran lengan kursi tempat Pak Suryo duduk, sebuah pose yang menunjukkan siapa yang berkuasa. Mau mengutukku, Ma? Tanya Alina sambil memutar-mutar gelasnya. Boleh, tapi sebelum itu, sebaiknya Mama tahu beberapa hal. Alina menyesap sedikit sirupnya, lalu menatap mereka bertiga secara bergantian, Bima, Bu Ratmi, Sandra. Wajah-wajah yang tadi pagi menertawakannya. Wajah-wajah yang merencanakan kejatuhannya. Rumah ini, Alina menunjuk langit-langit, terdaftar atas namaku. Land Cruiser yang mau kalian jual, ia menunjuk ke arah garasi, terdaftar atas namaku. Dan rekening tabungan yang kalian kuras untuk gaya hidup kalian, adalah warisan dari almarhum ayahku. Mata Bima membelalak. Tapi kita kan suami istri. Hartamu adalah hartaku. Salah, kata Pak Suryo tegas. Ia membuka map merah itu dan mengeluarkan selembar kertas bermaterai. Ini adalah salinan perjanjian pranikah yang ditandatangani oleh Bapak Bima 3 tahun lalu. Pasal 4, Ayat 1.
Seluruh harta yang diperoleh sebelum menikah, termasuk warisan, hibah, dan pendapatan dari harta tersebut, adalah milik penuh pihak pertama, Alina Wijayanti, dan tidak dapat dianggap sebagai harta Gonogini. Lutut Bima lemas. Ia ingat pernah menandatangani kertas itu, karena terburu-buru ingin menikahi Alina, dan menganggapnya hanya formalitas yang bisa disingkirkan nanti. Dan lagi, tambah Pak Suryo sambil mengeluarkan dokumen kedua. Ini adalah surat pemberitahuan blokir aset. Sejak pukul 10.00 pagi tadi, Land Cruiser ini terdaftar di database Samsat sebagai objek yang dilaporkan dalam upaya penipuan. Jadi, Bapak Ucok, Pak Suryo menoleh ke arah Bang Ucok. Jika Anda membeli mobil ini sekarang, Anda bisa dijerat pasal 480 KUHP tentang penadahan. Ancaman hukumannya hingga 4 tahun penjara. Bang Ucok langsung melompat dari sofa seolah duduk di atas paku. Ia panik. Waduh. Maaf, teman-teman. Aku tidak ikut-ikutan. Bang Ucok menyambar tasnya. Aku cabut. Bima, kau gila ternyata, mau menjebakku juga, selesaikan saja urusanmu sendiri. Tanpa pamit, Bang Ucok lari keluar rumah, menyenggol gerbang, menyalakan mobil tuanya, dan melesat pergi. Kini tinggallah mereka berempat. Bima, Buratmi, dan Sandra berdiri seperti terdakwa di hadapan hakim. Alina meletakkan gelasnya di meja dengan suara keras. Ia berdiri, melepaskan celemek lamanya yang masih terikat di pinggang, dan melemparkannya ke wajah Bima. Kain kotor itu menutupi wajah suaminya sejenak. Bukankah tadi pagi kau bilang ingin punya pembantu di rumah ini, Bima? Tanya Alina dengan suara dingin. Bima menyibakkan celemek dari wajahnya. Matanya memerah karena amarah dan air mata yang tertahan. Mulai saat ini, lanjut Alina, matanya bersinar penuh kemenangan. Itu adalah pekerjaanmu, ibumu, dan selingkuhanmu yang tidak tahu malu itu. Selamat datang di neraka yang kalian ciptakan sendiri. Celemek kotor itu perlahan meluncur dari wajah Bima ke lantai. Jatuh dengan suara pelan, yang di tengah keheningan ruangan terdengar seperti pukulan palu godam. Wajah Bima memerah padam campuran antara rasa malu yang menghancurkan kepribadiannya dan amarah yang mendidih. Di matanya, Alina bukan lagi istri yang bisa diinjak-injak, melainkan monster yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Tidak tahu malu, geram Bima. Suaranya serak karena emosi yang tak terkendali. Beraninya kau melempar kain kotor ke wajah suamimu. Di mana sopan santunmu, istri macam apa kau ini? Bima melangkah maju. Tinjunya terkepal erat, siap melayangkan pukulan untuk merebut kembali dominasinya. Baginya, kekerasan adalah satu-satunya cara untuk menekan pemberontakan. Tapi sebelum ia sempat mengayunkan tangan, dua pria tegap yang sejak tadi diam di belakang Pak Suryo bergerak secepat kilat. Salah satu pengawal mencegat pergelangan tangan Bima di udara dengan cengkeraman baja. Bima meringis kesakitan, rasanya tulangnya akan remuk. Lepaskan aku, ini rumahku. Aku berhak mendidik istriku, teriak Bima, mencoba melepaskan diri dengan sia-sia. Koreksi, Pak Bima, kata Pak Suryo dengan nada datar sambil membolak-balik dokumen di pangkuannya, ini bukan rumah Anda. Dan yang baru saja Anda lakukan bisa dikualifikasikan sebagai percobaan penganiayaan di hadapan saksi. Kita bisa menambahkan pasal 351 KUHP, atau laporan KDRT ke dalam kasus ini, jika Anda mau. Pengawal itu menghempaskan tangan Bima dengan kasar, membuatnya jatuh terduduk di sofa di samping Sandra, yang kini gemetar ketakutan. Alina masih berdiri di tempatnya, menatap Bima yang terengah-engah seperti anjing yang kehilangan taringnya. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Kau masih mau bicara soal sopan santun, Bima? Tanya Alina. Ia melangkah lebih dekat, mengitari meja kaca, mendekati Bima yang mengelus pergelangan tangannya. Tadi pagi, saat kau dan ibumu tertawa membahas rencana menjual mobilku dan mengubahku menjadi pembantu, di mana sopan santun kalian? Di mana nurani kalian? Kami hanya bercanda, kata Buratmi cepat. Wajah tuanya memucat, keringat membasahi pelipisnya. Kami hanya bercanda, Alina. Kamu ini baperan sekali. Sama suami dan mertua sendiri kok tersinggung. Alina tersenyum pahit. Bercanda. Menjual aset senilai ratusan juta rupiah itu lelucon bagi kalian? Menukar dokumen mobil dengan resep masakan, nah, itu baru lelucon. Tapi rencana mama, itu kejahatan. Alina, dengarkan aku, Bima mencoba melembutkan suaranya, mengubah taktik dari kekerasan menjadi manipulasi senjata andalannya. Ia menatap Alina dengan tatapan sedih, aku tahu kau marah, tapi kita bisa bicarakan ini baik-baik. Suruh pengacara ini pulang dulu. Kita ini suami istri, sayang. Masalah keluarga jangan dibawa keluar. Malu, Alina mengangkat alis. Kau tidak malu membawa selingkuhan ke rumah istrimu? Kau tidak malu memberinya makan dan menidurkannya dengan uang istrimu?
Alina menunjuk Sandra, yang mencoba menyembunyikan wajahnya di balik rambut pirangnya. Dia rekan kerjaku, Alina. Kamu salah paham, Bima terus mengelak, meskipun kebenaran sudah jelas. Rekan kerja yang berencana membeli rumah baru dari uang penjualan mobilku, sela Alina cepat. Aku mendengar semuanya, Bima. Setiap kata. Bagus, hari ini kita jual rongsokan itu ke istrimu yang lugu itu. Ingat kalimat itu, Sandra. Itu yang kau katakan. Sandra membeku saat namanya disebut. Ia menatap Alina dengan mata terbelalak. Ia membuka mulut untuk membela diri, tapi tak ada satu kata pun yang keluar. Sekarang jawab pertanyaanku. Alina mencondongkan tubuhnya ke arah Bima, menatapnya tajam. Siapa pemilik rumah ini, dan siapa yang hanya numpang di sini? Bima terdiam. Rahangnya mengeras. Ia tidak mau menjawab karena jawaban itu akan meruntuhkan egonya sebagai seorang pria. Jawab! Teriak Alina tiba-tiba, mengejutkan Bima, Sandra, dan Bu Ratmi. Kau, bisik Bima, nyaris tak terdengar. Apa? Aku tidak dengar. Kau puas sekarang? Teriak Bima putus asa. Iya, ini rumahmu. Puas kau sekarang setelah mempermalukan suamimu sendiri? Alina kembali menegakkan tubuh, tersenyum puas. Bagus, akhirnya kau sadar posisimu. Jadi mulai sekarang, jangan berani berteriak atau memerintah di rumah ini, karena di sini, akulah hukumnya. Pak Suryo berdeham pelan, mengembalikan perhatian semua orang ke meja tempat dokumen hukum tergeletak. Ia membetulkan kacamatanya, siap melancarkan serangan kedua, serangan finansial. Baik, karena masalah kepemilikan rumah sudah jelas, mari kita beralih ke masalah yang lebih penting, uang, kata Pak Suryo. Pak Bima, selama 3 tahun pernikahan, Anda selalu mengaku sebagai pencari nafkah keluarga. Benar begitu? Bima sedikit menegakkan punggungnya, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya. Tentu saja. Saya bekerja dari pagi sampai malam. Gaji saya semua masuk ke rekening bersama, sementara Alina hanya duduk-duduk di rumah. Benar, sahut Bu Ratmi bersemangat. Anak saya manajer, gajinya besar, jadi dia berhak menikmati hasil kerjanya. Alina itu benalu, makan dari uang suami tapi pelit. Alina hanya menggelengkan kepala, menatap ibu mertuanya dengan kasihan. Mama benar-benar tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu? Diam kau, bentak Bu Ratmi. Pak Suryo mengangkat tangan, meminta ketenangan. Ia mengambil selembar kertas. Itu adalah rekening koran yang tebal. Ini adalah rekap transaksi rekening bersama Anda selama 36 bulan, jelas Pak Suryo. Ia menyodorkan kertas itu pada Bima. Silakan dilihat. Yang ditandai hijau adalah pemasukan, yang merah pengeluaran. Bima merebut kertas itu dengan kasar, matanya dengan cepat menelusuri angka-angka. Tolong perhatikan sumber pemasukannya, arah Pak Suryo. Setiap tanggal 25, ada pemasukan sebesar 15 juta. Itu gaji Anda, Pak Bima. Betul? Bima diam. Itu memang gaji pokoknya. Sekarang lihat pemasukan setiap tanggal 5, lanjut Pak Suryo. Setiap bulan ada pemasukan antara 30 hingga 50 juta rupiah. Keterangannya, dividen dari PT Wijaya Karya dan hasil sewa apartemen. Bima tersentak. Ia melihat angka-angka itu, terdaftar rapi setiap bulan. Jumlahnya jauh lebih besar dari gajinya. PT Wijaya Karya adalah perusahaan warisan ayah Alina. Alina adalah pemegang saham mayoritas, jelas Pak Suryo dengan tenang. Jadi, jika kita total selama 3 tahun, kontribusi Alina ke rekening ini sekitar 95%, sementara kontribusi Anda hanya 5%. Tapi, Bima tergagap mencoba mencari alasan. Ia tidak pernah melihat rincian transaksi. Ia hanya melihat saldo akhir yang selalu besar, dan mengira itu berkat kemampuannya mengelola uang. Ia lupa bahwa gaya hidupnya yang mewah, cicilan iPhone, modifikasi motor, uang bulanan yang besar untuk Bu Ratmi, dan mentraktir teman-temannya tidak mungkin bisa ditutupi oleh gajinya yang hanya 15 juta. Sekarang mari kita lihat pengeluarannya. Pak Suryo membalik halaman. Tagihan kartu kredit Bima, rata-rata 10 juta per bulan. Transfer ke Ibu Ratmi, 5 juta per bulan. Belanja online atas nama Sandra, 2 juta per bulan. Hiburan dan gaya hidup, 8 juta per bulan. Mata Bu Ratmi membelalak, tunggu. Jadi uang bulanan yang Bima berikan padaku itu dari uang Alina? Kata Pak Suryo tegas. Gaji Bima yang 15 juta itu bahkan tidak akan cukup untuk membayar listrik dan air di rumah sebesar ini, apalagi memberimu 5 juta, matematika sederhana. Setiap bulan Bima selalu minus, dan minus itu ditutupi oleh uang Alina. Keheningan yang memekakkan telinga menyelimuti ruangan.
Kebenaran ini menampar Bu Ratmi lebih keras dari pukulan. Selama ini ia membanggakan Bima sebagai anak sukses yang menghidupi istri tak berguna. Sekarang ia tahu bahwa ia dan anaknya adalah benalu. Ia memakan uang menantunya untuk kemudian menghina menantunya. Tidak mungkin, bisik Bima. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Ini palsu. Alina tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Dia hanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang mewarisi sebuah bisnis, Bima, kata Alina dingin. Aku diam karena aku ingin menghormatimu sebagai suami. Aku membiarkanmu merasa menjadi kepala keluarga yang sukses. Aku menopang egomu dengan uangku. Dan apa balasannya? Kau mau menjual satu-satunya kenang-kenangan dari ayahku. Alina mengambil ponselnya, membuka aplikasi mobile banking, dan menyodorkan layarnya ke wajah Bima. Lihat ini, Bima. Di layar tertera saldo rekening pribadi Alina, tempat ia baru saja memindahkan semua dananya. Angkanya sangat banyak. Cukup untuk membeli harga diri Bima 10 kali lipat. Tadi pagi, aku memindahkan semua uangku dari rekening bersama. Sekarang, lihat saldo rekening yang begitu kau banggakan. Bima cepat-cepat mengeluarkan ponselnya dari saku. Ia membuka aplikasi mobile banking. Internet terasa melambat. Atau mungkin waktu yang melambat bagi Bima. Memuat. Berhasil. Saldo tersedia. 321.550. 321.550 rupiah. Hanya itu yang tersisa? Bima menatap layar ponselnya dalam diam. Dunianya runtuh. Rencananya untuk renovasi rumah, liburan dengan Sandra, membeli mobil baru. Semua menguap dalam sekejap. Uangku. Bisik Bima. Bukan uangmu, ralat Alina tajam. Itu sisa gajimu yang belum kau habiskan. Syukuri saja. Duka Bima atas saldo yang hilang menjadi lonceng peringatan bagi Sandra. Wanita berambut pirang dengan riasan tebal yang mulai luntur karena keringat itu menyadari posisinya. Sandra tidak bodoh, ia oportunis. Ia mendekati Bima karena Bima memperkenalkan diri sebagai manajer muda kaya yang tidak bahagia dalam pernikahannya. Bima menjanjikan kemewahan, rumah, mobil. Tapi kini, di hadapannya adalah seorang pria dengan gaji sedikit di atas UMR yang hidup dari kekayaan istrinya. Seorang pria yang saldo rekeningnya bahkan tidak cukup untuk membeli satu set produk perawatan kulitnya. Sandra perlahan bangkit dari sofa. Gerakannya pelan. Ia mencoba agar tidak diperhatikan. Mau kemana kau? Tanya Alina. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk menghentikan Sandra. Sandra berbalik, memaksakan senyum kaku. Ah, Alina, aku baru ingat, ada rapat mendadak di kantor, bos menelepon, aku harus segera kembali. Maaf ya, aku tidak mau ikut campur masalah keluarga kalian. Sandra mengambil tas tangannya, siap lari dari kapal yang karam. Ia sudah tidak peduli pada Bima. Baginya, Bima sekarang adalah sampah. Duduk, perintah Alina. Tapi, Mbak, ku bilang duduk. Teriak Alina lebih keras. Salah satu pengawal Pak Suryo maju selangkah, menghalangi jalan Sandra. Sandra terpaksa mundur dan duduk di ujung sofa, menjauh dari Bima. Kau pikir kau bisa datang ke sini, menghinaku, merencanakan kejahatan, makan dan tidur gratis, lalu pergi begitu saja saat tahu dia tidak punya uang? Tanya Alina sinis. Aku tidak tahu apa-apa, Mbak, sumpah. Sandra mulai menangis palsu. Aku diajak Bima. Dia bilang dia duda kaya. Dia bilang kamu jahat padanya. Aku juga ditipu, Mbak. Aku juga korban. Bima menatap selingkuhannya dengan tak percaya. Sandra, apa yang kau katakan? Tadi pagi kau sendiri yang menghasutku untuk menjual mobil. Kau sendiri yang bilang Alina itu bodoh. Diam kau. Bentak Sandra kasar. Topeng manisnya lenyap. Kalau aku tahu kau miskin, aku tidak akan melirikmu. Pura-pura jadi manajer. Ternyata kau hanya benalu. Kau menjijikkan. Bima membeku. Hatinya hancur berkeping-keping. Wanita yang ia puja, wanita yang membuatnya mengkhianati istrinya yang setia, kini menggigitnya begitu ia jatuh miskin. Alina bertepuk tangan pelan. Plok, plok, plok. Kisah cinta yang indah sekali. Seperti Romeo dan Juliet, tapi versi kaum miskin, sindir Alina. Ia mengambil map tipis dari meja dan melemparkannya ke pangkuan Sandra. Apa ini? Tanya Sandra dengan tangan gemetar. Itu tangkapan layar percakapan WhatsApp kalian dengan Bima selama sebulan terakhir, jawab Alina. Aku meretas WhatsApp Bima sejak kalian mulai sering berkirim pesan tengah malam. Sandra membuka map itu. Wajahnya semakin pucat. Isinya vulgar dan memberatkan. Sandra, kapan kau usir istrimu yang kampungan itu? Aku tidak sabar mau jadi nyonya rumah. Bima, jual saja mobilnya, sayang.
Dia tidak mengerti hukum, kita bisa kabur dengan uangnya. Jelas sekali ada niat jahat dan persekongkolan untuk melakukan penipuan, tambah Pak Suryo dengan nada profesional. Mbak Sandra, Anda bukan sekadar selingkuhan, tapi rekan kejahatan. Hukumannya sama dengan pelaku utama. Alina, tolong. Sandra jatuh berlutut. Harga dirinya lenyap demi kebebasan. Jangan laporkan aku ke polisi. Aku janji, aku akan pergi. Aku akan blokir nomor Bima. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tolong, Mbak, aku masih punya cicilan motor. Alina menatap wanita yang berlutut di kakinya dengan jijik. Berdiri. Jangan kotori lantaiku dengan air mata palsumu. Sandra berdiri. Menyeka hidungnya. Aku tidak akan melaporkanmu sekarang, kata Alina. Tapi dengan satu syarat, kau akan menonton kejatuhan Bima sampai selesai. Kau harus lihat betapa menyedihkannya pria yang kau rebut dariku. Setelah itu, kau boleh pergi dengan rasa malumu. Sandra mengangguk cepat, tidak berani menjawab. Ia kembali duduk di sudut dalam diam. Sementara Bima menatapnya dengan tatapan pilu. Sekarang giliran Bu Ratmi. Wanita tua itu sadar kedua sekutunya telah tumbang. Bima lumpuh secara mental dan finansial. Sandra menyerah. Kini ia harus menghadapi menantunya yang telah lama ia tindas sendirian. Taktik Bu Ratmi selalu sama. Jika kekerasan tidak berhasil, gunakan usia tua. Bu Ratmi tiba-tiba memegangi dadanya. Ia berusaha terlihat menderita, bernapas dengan berat dan dramatis. Aduh, jantungku. Rintih Bu Ratmi sambil merosot di kursi. Aku kena serangan jantung. Bima, tolong Mama. Alina, kejam sekali kau. Kau membuat mertuamu kena serangan jantung. Bima yang sedang terpuruk langsung panik melihat ibunya. Mama kenapa? Tahan Ma. Bima menatap Alina dengan marah. Lihat, kau puas. Kalau Mama meninggal, kau pembunuhnya. Pak Suryo sudah hendak berdiri untuk menelepon ambulans, tapi Alina mengangkat tangan, menghentikannya. Alina tidak bergeming. Ia menonton sandiwara itu dengan wajah datar. Bima, panggil Alina tenang. Ibumu baru saja check up minggu lalu di klinik ternama. Kolesterolnya sedikit tinggi, tapi jantungnya sehat. Terlalu sehat untuk orang yang suka makan gorengan dan marah-marah. Jangan sok tahu. Mama benar-benar sakit. Krek. Alina berjalan ke sound system di dekat TV. Ia menekan tombol play pada sebuah perekam suara kecil yang terhubung ke speaker Bluetooth. Suara dari rekaman pagi tadi memenuhi ruangan, jernih dan keras. Suara Bu Ratmi. Rekaman. Istrimu itu perempuan tolol. Lihat saja dia. Yang dia bisa hanya menunduk, memasak, mencuci, dan bersih-bersih. Dia tidak mengerti apa-apa soal dokumen penting. Kalau dia menolak tanda tangan, akan kubuat hidupnya seperti di neraka sampai dia kabur sendiri karena tidak tahan. Tawa jahat Bu Ratmi menggema di ruangan. Alina mematikan rekaman itu. Suara orang yang kena serangan jantung tidak sekuat itu, Ma, kata Alina dingin. Dan orang yang berencana mengubah hidup orang lain menjadi neraka tidak pantas dikasihani saat rencananya gagal. Bu Ratmi, mendengar rekaman suaranya sendiri, tiba-tiba berhenti merintih. Rasa sakit di dadanya mendadak hilang, digantikan oleh rasa malu yang jauh lebih besar. Ia perlahan menegakkan tubuh, sadar aktingnya tidak berhasil. Alina. Bu Ratmi mengubah nadanya menjadi memelas, mencoba bermain emosi. Mama salah nak. Mama sudah tua. Orang tua sering bicara sembarangan. Kamu kan menantu yang baik dan saleh. Kamu tidak akan sekejam ini pada Mama, kan? Kamu tidak takut karma karena menyakiti mertua? Karma? Alina tertawa getir. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang terpendam selama 3 tahun penderitaannya. Ma, selama 3 tahun aku bangun jam 4 pagi, memasakkan Mama bubur kesukaanmu, mencuci bajumu dengan tangan karena Mama bilang mesin cuci merusak kain. Aku memijat kakimu setiap malam. Dan setiap bulan, lewat Bima, aku mentransfer 5 juta rupiah ke rekening Mama. Alina menunjuk dada Bu Ratmi. Dan apa balasannya, Ma? Mama menghinaku di depan tetangga, menghasut Bima untuk cari istri lain, menyebutku mandul, padahal Bima yang belum mau punya anak. Di mana nurani Mama sebagai sesama perempuan? Bu Ratmi menunduk. Ia tidak bisa menjawab satu kata pun dari Alina, karena semua itu benar. Tapi, Mama kan sudah tua, Alina. Mama tidak punya sandaran lain selain Bima. Kalau Bima tidak punya uang, Mama makan apa? Akhirnya, Bu Ratmi mengakui ketakutan terbesarnya. Kemiskinan. Itu bukan lagi masalahku, jawab Alina tegas. Mama kan punya anak yang begitu Mama banggakan. Manajer yang sukses. Mintalah makan padanya,
Bukan pada istri bodoh seperti aku, Bu Ratmi menangis. Kali ini air matanya asli. Air mata penyesalan karena telah menukar tambang emas dengan sebongkah batu. Jam di dinding menunjukkan pukul 1 siang. Matahari yang terik seolah mendukung panasnya persidangan di ruang keluarga itu. Semua kartu telah terbuka, semua kebohongan terbongkar, waktunya untuk vonis. Alina kembali duduk di samping Pak Suryo. Ia merasa lelah, tapi juga sangat lega. Beban yang ia pikul selama 3 tahun telah lenyap. Baik, mari kita simpulkan, kata Pak Suryo, mengambil peran sebagai moderator untuk mengakhiri drama ini secara hukum. Klien saya, Ibu Alina Wijayanti, memiliki bukti-bukti kuat untuk mengajukan tuntutan atas pasal-pasal berikut, percobaan penipuan, persekongkolan jahat, dan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU PKDRT. Ada rekaman, ada saksi, ada percakapan. Bima mengangkat wajahnya, ia tampak kuyu, matanya merah. Kau mau memenjarakan suamimu sendiri, Alina? Tergantung, jawab Alina singkat. Tergantung apa? Tergantung seberapa cepat kalian semua angkat kaki dari rumah ini, kata Alina. Ia berdiri, menatap ketiga orang di hadapannya satu persatu. Aku beri kalian 2 pilihan. Pilihan yang sangat sederhana. Pilihan A, Alina mengangkat satu jari. Aku dan Pak Suryo menelepon polisi sekarang juga. Bukti sudah lengkap. Kalian bisa ditangkap sore ini. Bima dan Sandra akan didakwa dengan percobaan penipuan. Bu Ratmi sebagai kaki tangan. Kalian akan tidur di lantai dingin sel tahanan malam ini juga. Bima, Bu Ratmi, dan Sandra serempak menggelengkan kepala. Penjara adalah mimpi buruk bagi mereka yang terbiasa hidup nyaman. Pilihan B, Alina mengangkat 2 jari. Kalian pergi dari rumah ini sekarang juga. Detik ini juga. Tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang melekat di badan kalian. Apa? Teriak Bima. Tapi bajuku, laptopku, jam tanganku. Itu semua barangku. Laptop itu dibeli dengan kartu kredit tambahanku bulan lalu, cicilannya belum lunas. Jam tangan itu hadiah dariku saat ulang tahunmu yang lalu, semuanya dibeli dengan uangku, sela Alina cepat. Sesuai perjanjian pranikah, barang yang dibeli oleh salah satu pasangan dengan dananya sendiri adalah miliknya, tapi baju kerjaku. Mohon Bima. Masa aku pergi hanya dengan kaos ini? Ambil yang paling penting. 1 koper kecil untuk kalian berdua, sisanya tinggalkan, perintah Alina. Kalian punya waktu 10 menit. Jika tidak selesai, pilihan A yang berlaku. Pak Suryo melirik jam tangannya. Waktu dimulai. Mereka panik. Bima berlari ke kamar tidur. Bu Ratmi dengan kaki gemetar berlari ke kamarnya. Sandra kebingungan, karena ia tidak punya apa-apa di sini selain tas tangannya. Kau, Sandra, panggil Alina, kau boleh pergi sekarang. Bawa tasmu dan ingat, jika aku melihat wajahmu lagi dimanapun di dekat sini, rekaman percakapan kalian akan sampai ke bagian HRD kantormu. Sandra mengangguk cepat. Wajahnya pucat. Tanpa melirik ke arah kamar Bima, tanpa pamit, ia lari keluar rumah. Ia meninggalkan Bima begitu saja. Cinta sejati, omong kosong. Sementara itu, dari kamar tidur utama terdengar suara gaduh. Bima memasukkan pakaian secara acak ke dalam koper. Ia ingin mengambil laptop, tapi teringat ancaman Alina dan tatapan tajam para pengawal di depan pintu kamar. Ia tidak berani ambil risiko. Ia hanya mengambil beberapa kemeja, pakaian dalam, dan sikat gigi. Bu Ratmi di kamar tamu menangis sambil memasukkan daster-dasternya ke dalam kantong plastik sampah hitam besar karena ia tidak punya koper. Pemandangan yang menyedihkan. 10 menit berlalu. Bima dan Bu Ratmi berdiri di ruang keluarga. Bima dengan 1 koper kecil. Bu Ratmi dengan kantong sampah penuh pakaian. Mereka tampak seperti gelandangan yang diusir dari kolong jembatan. Kunci rumah, kunci mobil, kunci motor, pinta Alina sambil mengulurkan tangan. Dengan berat hati, Bima menyerahkan kunci-kunci itu. Kunci yang dulu ia pamerkan pada teman-temannya sebagai simbol kesuksesan, kini kembali pada pemilik aslinya. Dompet, kata Alina lagi. Dompet juga? Protes Bima. Kartu kredit tambahan di dompetmu atas namaku. Kembalikan. Bima mengeluarkan dompet kulitnya, menarik kartu kredit platinum, dan menyerahkannya. Alina mengambil gunting dari laci meja dan menggunting kartu itu menjadi 2 tepat di depan mata Bima. Krek! Sekarang pergi, kata Alina, menunjuk ke pintu yang terbuka. Sinar matahari menerobos masuk. Di luar, dunia yang kejam menunggu Bima dan ibunya. Dunia tanpa AC, tanpa Land Cruiser, tanpa makanan enak dan gratis. Bima menatap Alina untuk terakhir kalinya. Ada penyesalan di matanya, tapi lebih banyak amarah dari ego yang terluka. Kau akan menyesal, Alina. Kau tidak akan bisa hidup tanpa laki-laki.
Alina tersenyum, senyum yang tulus dan bebas. Kau salah, Bima. Kau adalah beban dalam hidupku. Aku baru akan mulai hidup sekarang. Pergi, bentak salah satu pengawal Pak Suryo. Bima dan Bu Ratmi perlahan melangkah keluar. Di luar gerbang, beberapa tetangga sudah mulai berkumpul dan berbisik-bisik, mendengar keributan. Bima menunduk, menahan malu. Pengawal itu menutup gerbang besi tempah hitam. Bam! Suara logam itu mengakhiri babak kehidupan Alina sebagai istri yang tertindas. Di dalam rumah yang kini sunyi, Alina menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan dengan aroma kemenangan. Ia menoleh ke Pak Suryo dan tersenyum. Terima kasih, Pak D. Sama-sama, nak, ayahmu pasti bangga padamu sekarang. Suara gerbang besi tempah hitam yang membentur tiangnya, bam, terdengar seperti lonceng kematian bagi kehidupan nyaman Bima dan Bu Ratmi. Suara kunci gerbang yang diputar dari dalam oleh pengawal Pak Suryo memastikan bahwa jalan mereka menuju surga telah tertutup selamanya. Di luar, di bawah terik matahari siang, aspal di kompleks perumahan itu memancarkan panas yang membuat pandangan kabur. Bima berdiri seperti patung. Satu tangannya mencengkeram erat pegangan koper kecilnya, sementara tangan lainnya terkepal. Butiran besar keringat mengalir di pelipisnya, bukan hanya karena panas, tapi juga karena rasa malu yang membekukan. Bu Ratmi berdiri di sampingnya, memeluk kantong sampah hitam besar yang kini berisi seluruh hartanya. Penampilannya menyedihkan, jauh dari citra sosialita yang selalu ia tampilkan di arisan. Ini cuma mimpi, kan, Bima? Bisik Bu Ratmi dengan suara serak. Kita benar-benar diusir. Di mana kita akan tidur malam ini? Bima tidak menjawab. Tenggorokannya kering. Ia menunduk, menatap sepatunya yang sudah mulai berdebu. Loh, Bu Ratmi, Mas Bima? Suara melengking itu membuat Bima ingin ditelan bumi. Itu suara Bu Wati, tetangga mereka, biang gosip di seluruh kompleks. Bu Wati sedang menyiram bunga di halamannya, tapi matanya yang tajam tertuju pada koper dan kantong sampah. Kok siang-siang bawa koper? Mau liburan, ya? Asik dong. Mau kemana? Ke Bali? Tanya Bu Wati dengan nada jelas menyindir. Dia pasti mendengar keributan tadi. Bima memaksakan senyum. Ah, iya, Bu Wati. Mau ke tempat saudara. Ada acara keluarga. Acara keluarga. Bu Wati mengangguk-angguk sambil melirik kantong sampah. Kok bajunya di kantong sampah? Kopernya yang mahal mana, Bu Ratmi? Katanya waktu arisan kemarin baru beli. Wajah Bu Ratmi memerah. Koper. Dipinjam saudara. Ya sudah, Bu Wati, kami buru-buru. Taksinya sudah menunggu di depan. Satu lagi kebohongan. Tidak ada taksi yang menunggu. Ayo Ma. Jalan. Kata Bima kasar, menarik tangan ibunya. Mereka berjalan di sepanjang trotoar yang panas. Roda koper Bima berderit keras di atas paving block. Baru berjalan 500 meter, Bu Ratmi mulai mengeluh. Aduh, Bima, kakiku sakit. Panas. Kita mau kemana? Panggil taksi online, dong. Kenapa kita jalan kaki seperti gembel? Bima berhenti mendadak di bawah pohon. Ia berbalik menghadap ibunya dengan mata merah. Mama pikir aku punya uang untuk taksi, teriak Bima, meluapkan amarahnya. Uangku sisa 300.000, Ma, 300.000. Itu hanya cukup untuk makan kita beberapa hari kalau hemat. Bu Ratmi terkejut. Kenapa kau membentakku? Ini semua salah istrimu yang tidak berguna itu. Harusnya kau lawan dia. Mama yang salah kenapa aku jadi begini. Mama yang selalu menghasutku untuk minta uang pada Alina. Mama yang menuntut 5 juta setiap bulan. Sekarang Alina marah, kita yang kena batunya. Ibu dan anak itu bertengkar di pinggir jalan. Bima mengeluarkan ponselnya. Ia butuh tempat berlindung. Ia butuh bantuan. Dengan jari gemetar, ia mencari kontak WhatsApp, Sandra sayang. Ia menekan tombol panggil. Tut, tut, tut. Tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ditolak. Bima mengirim pesan. San, kamu di mana? Aku sama Mama di jalan. Kita butuh tempat tinggal. Aku ke apartemenmu ya. Centang satu abu-abu. Beberapa detik kemudian, foto profil Sandra yang cantik menghilang, digantikan siluet abu-abu. Statusnya juga lenyap. Mata Bima membelalak. Diblokir, bisiknya tak percaya. Dia memblokirku. Akhirnya, karena lelah dan kepanasan, Bima menghentikan sebuah angkot tua. Naik. Ma, perintah Bima. Angkot. Mata Bu Ratmi membelalak jijik. Panas, Bima. Bau keringat. Aku tidak mau. Aku tidak punya uang, Ma. Mama paham tidak?
Bima mendorong ibunya masuk ke dalam angkot yang penuh sesak. Selama 1 jam perjalanan, Bu Ratmi tidak berhenti mengeluh. Bima hanya diam menatap keluar jendela. Mereka turun di sebuah kawasan padat penduduk, di gang yang sempit dan kumuh. Bima ingat ia punya kenalan yang menyewakan kamar kos murah di sini. "Kita akan tinggal di sini?" tanya Bu Ratmi histeris saat Bima berhenti di depan sebuah pintu triplek dengan cat terkelupas. "Ini yang paling murah, Ma. 500.000 sebulan. Aku bayar pakai sisa uang dan pinjam sedikit dari teman," jawab Bima lelah. Mereka masuk. Kamarnya berukuran 3 kali 3 meter. Tanpa kasur, hanya tikar plastik. Kamar mandinya di dalam, tapi bau pesing dan kerannya bocor. Kipas angin di langit-langit berputar pelan dengan suara berisik. Bu Ratmi melemparkan kantong sampahnya ke sudut dan menangis keras. "Ya Tuhan, hukuman apa ini? Aku harus tinggal di lubang tikus ini, Alina. Dasar menantu jahat." Bima duduk bersandar di dinding yang lembab. Tangisan ibunya, suara bising motor di jalan, suara karaoke tetangga, semua bercampur menjadi orkestra kejatuhannya. Di tengah keputusasaannya, ponselnya bergetar. Notifikasi email dari firma hukum Suryo, rekan. Subjek: pemberitahuan gugatan cerai. Ia membukanya. Itu adalah gugatan cerai resmi. Alina tidak membuang waktu. Dalam lampiran, tertera tuntutan Alina, cerai tanpa pembagian harta karena perjanjian pranikah, dan pengembalian dana sebesar 500 juta yang telah Bima habiskan selama pernikahan mereka. 500 juta, Bima lemas. Ia tidak punya uang sebanyak itu. Ia bahkan tidak punya uang untuk makan malam hari ini. Seminggu kemudian, Bima datang ke pengadilan dengan kemeja kusut. Ia sendirian. Ia tidak mampu menyewa pengacara. Sementara Alina datang dengan tim hukumnya yang tampak mengintimidasi. Alina telah banyak berubah. Ia mengenakan blazer putih yang elegan. Rambutnya tertata rapi, dan kulitnya tampak sehat. Tidak ada lagi das tertua, tidak ada lagi wajah lelah, ia memancarkan aura wanita sukses. Saat sidang dimulai, Bima melakukan upaya dramatis terakhir, ia berlutut di hadapan Alina di ruang mediasi. "Alina, tolong, maafkan aku," Bima menangis. Kali ini, air matanya asli, karena takut miskin. "Aku salah, aku janji akan berubah. Aku akan jadi suami yang baik, jangan ceraikan aku, Alina. Kasihan Mama, dia sakit-sakitan di kos-kosan kumuh itu." Alina menatap Bima yang berlutut di kakinya. Dulu, hatinya mungkin akan luluh. Tapi sekarang, ia hanya melihat seorang aktor buruk dengan naskah lama. "Berdiri, Bima," kata Alina tanpa emosi. "Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh lagi. Aku cinta kamu, Alina. Sangat cinta." Alina tersenyum sinis. "Kau cinta uangku, Bima, bukan aku. Buktinya. Saat uangku hilang, atau saat kau pikir uangku hilang, cintamu juga hilang. Soal menjual mobil, itu Sandra yang menghasutku. Itu niat jahatnya. Jangan lempar tanggung jawab. Kau yang menandatangani kwitansi palsu. Kau yang mentransfer uang dari rekening. Itu kau, Bima." Pak Suryo meletakkan map tebal di atas meja. "Pak Bima," katanya. "Klien kami baik hati." Alina setuju untuk mencabut tuntutan penggelapan dana 500 juta itu. Dia tidak ingin melihat mantan suaminya membusuk di penjara. Harapan muncul di wajah Bima. "Benarkah?" "Terima kasih, Alina. Kau memang malaikat." "Tunggu," kata Pak Suryo. "Ada syaratnya. Anda setuju bercerai tanpa perlawanan, mengakui semua kesalahan Anda, dan tidak akan pernah lagi mendekati atau menghubungi Alina. Jika Anda melanggar ini satu pesan, satu panggilan kami akan segera membuka kembali kasus pidananya, dan kami punya cukup bukti untuk memenjarakan Anda selama 5 tahun. Bima menelan ludah, "Penjara atau miskin tapi bebas. Dan satu lagi, tambah Alina. Aku tahu soal kebiasaanmu main judi online, Bima." Bima membeku. "Itu adalah rahasia tergelapnya. Kau punya utang di 3 aplikasi pinjaman online, benar, kan?" Lanjut Alina, membongkar aibnya. "Totalnya sekitar 50 juta, dan kau mencantumkan nomorku sebagai kontak darurat tanpa izinku." Bima menunduk, berkeringat. "Aku sudah ganti nomor," kata Alina. "Jadi mulai besok, mereka tidak akan menggangguku lagi. Mereka akan mencarimu di kantormu, di kamar kosmu. Nikmati saja, Bima." Dengan tangan gemetar, Bima menandatangani surat persetujuan cerai. Tanda tangan itu menjadi simbol kekalahan totalnya. Karma tidak menunggu lama. 2 hari setelah sidang, saat Bima sedang duduk lesu di depan kamar kosnya, 2 pria berbadan tegap datang. "Woi, penjudi, bayar utang." Mereka adalah penagih utang.
Bima dipecat dari pekerjaannya karena menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dan produktivitasnya menurun karena stres. Bayar sekarang atau motormu kami ambil. Terjadilah perkelahian. Bu Ratmi keluar sambil berteriak, tolong. Salah satu penagih utang mendorongnya hingga ia jatuh ke selokan yang kotor. Bima keluar dari selokan, kotor dan bau. Ia duduk di pinggir jalan dan menangis seperti anak kecil. Bu Ratmi menghampirinya. Bukan untuk menolong, tapi untuk memukul punggungnya. Anak tidak berguna, memalukan. Kenapa kau berjudi, Bima? Diam, Ma. Teriak Bima sambil mendorong ibunya. Bu Ratmi terjatuh. Kali ini, ia tidak bangun. Wajahnya pucat, stres yang menumpuk, pola makan mie instan, dan syok karena kedatangan preman memicu tekanan darahnya melonjak drastis. Aduh, Bima. Mama benar-benar tidak enak badan, bisiknya. Bima mengira ibunya berakting lagi, seperti di rumah Alina. Ia baru sadar itu bukan akting saat 10 menit kemudian tetangga mengetuk pintu dan mengatakan Bu Ratmi pingsan dengan mulut mencong. Stroke ringan. Malam itu, di bangsal kelas 3 rumah sakit umum yang sesak, Bima duduk sendirian. Ia tidak punya uang untuk menebus obat. Tidak ada Sandra, tidak ada Alina, tidak ada Land Cruiser untuk tempatnya tidur. Ia terpaksa tidur di lantai rumah sakit beralaskan kardus. Saat ia memejamkan mata, ia teringat kamar tidurnya yang dulu, ranjang yang empuk, AC yang sejuk. Penyesalan menyelimutinya seperti gelombang raksasa. Sementara itu, di belahan kota lain, matahari menerangi taman di belakang rumah Alina. Rumah itu telah berubah. Dinding ruang tamu dicat ulang dengan warna hijau sage yang menenangkan. Sofa kulit hitam telah dibuang. Tidak ada lagi aura beracun di rumah itu. Alina ada di dapur. Kerajaannya kini menjadi pusat bisnisnya. Bukan dapur tempat ia diperbudak, tapi dapur profesional tempat ia memimpin timnya. Setelah Bima pergi, Alina memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan bakatnya. Ia membuka bisnis catering premium bernama Dapur Alina. Menggunakan modal dan koneksi almarhum ayahnya, bisnisnya melesat cepat. Hari itu, Pak Suryo mampir membawakan akta cerai resmi. Selamat Alina. Kau resmi menjadi wanita bebas, katanya sambil menyerahkan map hijau. Alina menerima map itu. Terima kasih, Pak De. Lega sekali. Rasanya seperti baru bisa bernapas setelah 3 tahun. Ngomong-ngomong, ada kabar tentang mereka, kata Pak Suryo hati-hati. Aku dengar dari informan. Bima sekarang bekerja sebagai tukang parkir di pasar. Ibunya kena stroke ringan dan sekarang terbaring di kamar kos mereka. Kata tetangga, mereka sering bertengkar, saling menyalahkan. Alina terdiam mendengar kabar itu. Ada sedikit rasa kasihan, tapi ia segera menepisnya. Itu adalah buah dari pilihan mereka. Ia tidak mendoakan yang buruk, tapi ia juga tidak wajib menolong orang yang mencoba menghancurkannya. Semoga itu menjadi pelajaran bagi mereka, Pak De. Malam itu, Alina duduk di teras, minum teh kamomil sambil makan croissant hangat. Ia menatap Land Cruiser putihnya yang baru dicuci. Ia teringat bagaimana Bima dan komplotannya tertawa saat merencanakan penjualan mobil itu. Kita jadikan dia pembantu, kata mereka. Kini, Bima yang menjadi budak dari takdir buruknya. Ponselnya berdering. Pesan dari teman-teman lamanya, yang dulu dilarang Bima untuk ia temui. Lin, ke puncak yuk akhir pekan ini. Rayakan kebebasanmu. Aku sudah sewa villa. Kurang kamu doang. Alina mengetik balasan dengan senyum lebar. Siap. Aku bawakan makanan paling enak sedunia buat kalian. Gas. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah Alina, menerbangkan rambutnya yang wangi. Ia memejamkan mata, menikmati rasa syukur yang memenuhi hatinya. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi pengkhianatan. Ini adalah awal dari kehidupan barunya. Matahari baru saja terbit, dan sinarnya begitu indah. Dan disinilah kisah kebangkitan Alina berakhir. Terima kasih banyak atas perhatian setia Anda hingga akhir. Saat Anda mendengarkan perjuangannya, di manakah Anda berada sekarang? Apakah sedang bersantai di rumah, dalam perjalanan, atau sibuk bekerja? Pelajaran apa dari kisah Alina yang paling berkesan bagi Anda? Pesan apa yang ingin Anda bagikan kepada pendengar kami yang mungkin sedang mengalami cobaan serupa? Kami ingin membaca pemikiran Anda, jadi silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Jika Anda tersentuh oleh cerita ini, menekan tombol suka akan sangat membantu kami. Dan untuk menjadi bagian dari keluarga kami yang terus berkembang dan tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya, silakan berlangganan. Sekali lagi, bersama saya, narator Anda. Sampai jumpa lagi.